Biasanya kalau kita sudah terjebak dengan, eee, hasil plagiasi yang cukup besar gitu ya, maka kita akan melakukan parafrase. Dari begini maka dia punya mapping. Nah ini yang saya suka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi review situs bermanfaat, masih di channel kuliah virtual. Kali ini saya membahas satu website resmi dari pemerintah ya, Kemendikbud, khususnya dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Meskipun ini website resmi tapi banyak yang belum paham tentang website ini dan banyak yang belum tahu bahwa website ini bisa membantu kita untuk mencari sinonim, atau ada yang bilang thesaurus, nah begitu. Yang mungkin beberapa orang tanya, buat apa saya mencari sinonim atau berurusan dengan thesaurus begitu ya. Jawabannya adalah karena bagi Anda yang ada di bidang akademik, entah itu dosen, peneliti, ataupun mahasiswa, kita sekarang sedang ada di satu era bahwa plagiasi itu sangat sangat berdosa begitu ya. Sehingga kalau mau nulis jurnal selalu didahului dengan cek plagiasi, ngurus jabatan akademik, menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, semua sama. Nah, biasanya kalau kita sudah terjebak dengan hasil plagiasi yang cukup besar gitu ya, maka kita akan melakukan parafrase. Salah satu usaha yang bisa kita lakukan, Anda bisa melihat video saya sebelumnya yang membahas mengenai turbo spinner untuk memparafrase secara otomatis. Tetapi ingat bahwa tool tersebut tidak sepenuhnya memparafrase. Ya, yang paling benar ya kita memparafrase secara manual. Nah, website ini nanti saya akan membahas tidak hanya satu tapi dua website ya yang bisa membantu kita melakukan parafrase. Yang pertama adalah website Thesaurus dari Kemendikbud. Website ini sebenarnya berdasar dari database dari KBBI ya, Kamus Besar, yang dia akan mencari sinonimnya. Saya akan coba misalnya, saya mencoba penelitian. Ini kata-kata yang sering kena plagiat ya di dalam artikel ilmiah. Saya cari. Nah ini. Maka ini bagus ya karena ada berdasarkan ruang lingkup. Nah ini. Ilmu kedokteran segala macam begitu ya. Dan ini bisa diklik masing-masing. Untuk lebih lanjut, ya misalnya tadi penelitian berarti kalau itu artikel ilmiah bidang kedokteran kita masih bisa mengganti pakai ini. Analisis, penelaahan, penguraian, penjabaran. Atau kalau dalam satu frase gitu. Dalam proyek, nah ada pemeriksaan, ada pengkajian. Ini mungkin yang kalau saya mau parafrase ini sinonim yang paling baik ya. Begitu. Dan dipisah berdasarkan misalnya adjektif ya, sifat, kata benda begitu. Penelitian kalau kata benda berarti nah ini bisa baik ini investigasi ya dibandingkan dengan tafahus. Nah ini saya juga baru tahu ada kata tafahus itu. Penggalian, nah itu mungkin. Tapi kalau misalnya kita parafrase menjadi perenungan, nah kita harus lihat ruang lingkup kalimatnya dulu. Atau penggeledahan ini kalau di ruang lingkup artikel ilmiah sepertinya kurang bagus ya. Nah gitu. Atau kata kerja. Ya. Jadi sekali lagi dia mencari dengan baik ya. Nah, website Thesaurus ini menggunakan yang baku ya. Kalimat baku. Jadi website ini merupakan
website Thesaurus tematis bahasa Indonesia dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ya. Itu yang pertama. Ya, jadi ini berdasarkan dari KBBI sebenarnya. Ya. Ini kalau yang dari normalnya ya. Sudah lama sebenarnya, tapi saya yakin banyak yang belum paham. Ya. Banyak yang belum paham dan banyak yang belum tahu gitu. Oke. Ini website yang pertama. Jadi mengenai Thesaurus dan kita bisa mencari ya. Kita bisa mencari kata dan sinonimnya. Website yang kedua itu adalah artikata.com yang sebenarnya ini kamus definisi biasa gitu. Tapi ada satu hal yang saya sangat suka di sini, bahwa selain menggunakan arti, ya kalau ini sebenarnya bisa dari KBBI, dia memang source-nya KBBI ya. Jadi memang KBBI itu menyediakan database yang bisa diambil untuk website lain atau aplikasi lain. Ya. Yang saya suka dari sini, ya, itu adalah pada saat kita mencari sesuatu, misalnya sama seperti sebelumnya ya, saya cari kata penelitian. Nah ini sayangnya ada iklannya, tapi iklannya masih sopan ya. Nah ini, pada saat saya mencari begini, maka dia punya mapping. Nah ini yang saya suka ya. Jadi kalau saya buka mappingnya, nah ini, maka dia ada di sini ya, penelitian, dan dia akan mengambil kata dasarnya, teliti, cerdas dia sudah, yang kemudian nanti akan dipetakan lagi sinonimnya tadi. Misalnya teliti, oh ingat-ingat. Ini yang merah berarti dia antonimnya atau lawan katanya, ceroboh. Begitu. Teliti, mengkorek. Nah, ini kayaknya nggak cocok ya. Kalau kita ada di artikel ilmiah ada kata penelitian, kita ganti dengan kata korek kan nggak nyaman rasanya. Nah ini ada eksplorasi, ini yang terdekat ya, investigasi ini. Jadi yang ada di halaman sebelumnya ya, di website Thesaurus tadi. Sepertinya ini yang cocok. Nah ini sangat membantu kita ya, sangat membantu kita dalam melakukan parafrase. Sehingga pada saat kita sudah melakukan pengecekan kata, pengecekan artikel, maaf ya, pengecekan artikel menggunakan tool plagiasi, nanti berikutnya gitu akan saya bahas mengenai tool plagiasi ini ya. Maka kalau persentasenya besar, kita kan perlu melakukan parafrase. Nah parafrase ini yang biasanya kita buntu gitu, ini apa ya padanan katanya ya gitu, saya ganti pakai apa ya, karena tidak semua dari kita itu memiliki kosakata yang banyak ya. Nah ya kita pakai bantuan ini. Jadi sekali lagi tadi yang pertama ada website Thesaurus tematis dari Kemendikbud, dan yang kedua itu ada website artikata.com yang salah satu kelebihan utamanya adalah dia memiliki visualisasi mapping ya. Dia memiliki visualisasi mapping yang sangat membantu di dalam pengerjaan proses parafrase. Demikian review situs bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di sesi lain dari review situs bermanfaat, masih di channel kuliah virtual. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.